Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan selalu bersemangat untuk belajar ya. Iya, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Chandra, tolong dipimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih Chandra. Nah, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Wah, bagus, semuanya hadir ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian fokus untuk menjalani pembelajaran. Setuju tidak? Setuju, Bu. Nah, silakan anak-anak Ibu berdiri dulu. Ice breakingnya yaitu ketika Ibu bilang botak, kalian pegang kepala. Ketika Ibu bilang batuk, kalian pegang mulut. Ketika Ibu bilang batik, kalian pegang baju. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, batuk, botak, batik, botak, batik, batuk, batuk, botak, botak, batik, batuk, batik. Nah, sepertinya anak Ibu udah fokus. Silakan duduk kembali. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Masih ingat dengan ciri-ciri teks deskripsi? Masih, Bu. Nah, teks laporan hasil observasi ini mirip dengan teks deskripsi. Tetapi penyajiannya lebih umum, objektif, dan berdasarkan hasil pengamatan. Jadi pembelajaran kita hari ini mirip dengan pembelajaran kita sebelumnya. Kalian tahu tidak, semua pengetahuan di dunia ini berasal dari rasa ingin tahu. Jadi hari ini kita akan mengubah rasa ingin tahu itu menjadi laporan yang informatif. Wah, iya, Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menganalisis contoh teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, menyajikan teks laporan hasil observasi. Jadi, urutan pembelajaran kita yang pertama yaitu kalian mampu memahami pengertian, ciri-ciri, struktur, dan menganalisis contoh teks laporan hasil observasi. Kemudian kalian akan menulis teks laporan hasil observasi. Nah, jadi siapa yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Saya, Bu. Ya, silakan Vivi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penyampaian informasi secara faktual mengenai suatu objek, Bu. Nah, benar sekali Vivi. Jadi, teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi penyampaian informasi faktual mengenai suatu objek yang diperoleh melalui kegiatan pengamatan dan disajikan secara objektif, sistematis, dan apa adanya. Nah, dari pengertian ini, siapa yang tahu ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Saya, Bu. Nah, silakan Laren. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu objektif, fakta, dan bukan opini, Bu. Nah, benar sekali Laren. Ciri-ciri teks hasil observasi itu ada 6. Yang pertama, objektif. Yang kedua, fakta bukan opini. Dan yang ketiga, bahasa baku. Yang keempat, informasi umum dan menyeluruh. Dan kemudian disusun sistematis. Dan yang terakhir yaitu menggunakan istilah ilmiah. Nah, berdasarkan ciri-ciri ini, siapa yang tahu struktur teks laporan hasil observasi? Saya, Bu. Nah, silakan Ropita.
struktur teks laporan hasil observasi salah satunya pernyataan umum, Bu. Nah, benar sekali Revita. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat. Sudah paham sampai di sini? Sudah, Bu. Nah, karena semuanya sudah mengerti, Ibu akan memberikan contoh teks laporan hasil observasinya. Nah, di sini Ibu sudah membuat contoh teks laporan hasil observasinya. Silahkan kalian baca selama 3 menit. Nah, siapa yang tahu bagian mana pernyataan umumnya? Saya, Bu. Ya, silakan Chandra. Pernyataan umum pada paragraf pertama, Bu. Nah, benar sekali Chandra. Lalu deskripsi bagiannya? Saya, Bu. Pada paragraf kedua. Nah, benar sekali Vivi. Dan yang terakhir, deskripsi manfaatnya? Saya, Bu. Pada paragraf yang ketiga, Bu. Nah, benar sekali Dina. Sepertinya anak-anak Ibu sudah paham semua ya. Nah, jadi Ibu akan memberikan kalian tugas. Pilihlah satu objek di sekitar kalian, misalnya tanaman hias, bola, atau hewan peliharaan. Tulislah teks laporan hasil observasi singkat dengan 3 paragraf. Ibu beri waktu selama 10 menit. Ada yang sudah selesai? Saya, Bu. Ya, silakan Chandra dibacakan. Kucing adalah hewan mamalia yang banyak dipelihara karena sifatnya yang jinak dan mudah beradaptasi dengan lingkungan rumah. Kucing memiliki tubuh yang lentur, 4 kaki, bulu halus, kumis, dan ekor panjang. Matanya tajam dan mampu melihat dalam gelap. Kucing juga memiliki cakar yang dapat ditarik dan digunakan untuk memanjat atau melindungi diri. Kucing bermanfaat sebagai hewan peliharaan yang menghibur dan menjadi teman bermain. Selain itu, kucing dapat membantu mengusir tikus di rumah sehingga lingkungan menjadi lebih bersih dan aman. Wah, bagus sekali Chandra, itu sudah memenuhi ciri-ciri dan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang pengertian, ciri-ciri, struktur, dan menulis teks laporan hasil observasi sederhana. Jadi, siapa yang mau menyimpulkan kembali pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Fianka. Teks hasil observasi adalah teks yang berisi fakta, Bu. Nah, bagus sekali Fianka. Kesimpulan kita hari ini ialah teks laporan hasil observasi atau LHO adalah teks yang berisi fakta hasil pengamatan terhadap suatu objek dan disajikan secara objektif, sistematis, dan tanpa opini. Laporan hasil observasi memiliki 3 struktur utama, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Selain itu, laporan hasil observasi juga memiliki ciri-ciri yang penting seperti menggunakan bahasa baku, menyajikan informasi umum, dan menyeluruh, serta memuat istilah ilmiah sesuai objeknya. Nah, tugas di rumah, tulislah teks laporan hasil observasi tentang salah satu tumbuhan di sekitar rumah kalian, minimal 3 paragraf. Tugas dikumpul minggu depan. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Baik, Bu. Nah, sepertinya jam pelajaran kita sudah habis. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Chandra, tolong pimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Doa sebelum mengakhiri pembelajaran dimulai. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, terima kasih Chandra. Sekian pembelajaran kita hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.